lebih indah darimu. Tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu. Tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia.
tiap langkahku, Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umat-Nya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut meliputiku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Karena Kau yang Maha Mulia, sekarang dan selamanya. Amin. Shalom.
Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan sinar pengharapan. Apa maksudnya? Nah, kita perlu tahu bahwa sinar pengharapan itu ada sesuatu yang berdampak positif bagi kita, ya, yang mendapatkannya. Contohnya aja kita lihat, ada suatu percobaan, ya, bukan percobaan. Ada seekor tikus. Nah, katanya dimasukkan dalam bak berisi air, dan bak itu dengan sisi yang tinggi sehingga tikus itu tidak bisa keluar dari sana. Lalu dimasukkanlah tempat air itu ke dalam suatu ruangan yang gelap, tidak ada lampunya, dan orang-orang kepingin mengetahui berapa lama tikus itu bisa bertahan untuk berenang sebelum akhirnya menyerah. Ternyata hasilnya tikus itu bisa bertahan 3 menit lebih sedikit. Lalu kemudian matilah tikus, sekarang menyerah, sudah tenggelam dalam air. Lalu mereka ulang lagi percobaannya ini, ya. Tapi kali ini ruang atau tempat di mana bak air itu ditempatkan adalah yang terang lampunya, diberi lampu penerangan yang sangat terang sekali. Ternyata saat itu mereka selidiki, tikus itu bisa bertahan dan berenang lebih dari 36 jam. Artinya lebih dari 7.000 kali dibanding yang pertama. Betapa besar pengaruh sinar pengharapan atau terang terhadap keadaan tikus itu. Nah, ini contoh percobaan secara fisik saja. Sama juga manusia juga begitu. Ada sebuah kisah, waktu itu seorang perenang, ya, wanita ini yang mencoba merenangi atau mengarungi, nyeberangi Selat Inggris, ya. Waktu pertama dia mencoba, ya, tentu diikuti oleh perahu motor di belakangnya, ada pelatihnya dan sebagainya. Malam itu, waktu itu sedang berkabut dan gelap sekali, mendung, banyak awan, sehingga ia tidak bisa melihat lampu-lampu di kota-kota di seberang sana, ya, sehingga dia tidak bisa melihat sama sekali. Jadi nggak tahu sudah sampai di mana dia. Akibatnya apa? Bukannya nyampe di seberang, tapi baru separuh jalan dia sudah kepayahan, tidak sanggup lagi meneruskan, sehingga akhirnya harus diangkat oleh pelatihnya kembali ke dalam perahu motor itu, dan gagallah percobaan pertamanya. Nah, tetapi waktu mencoba kemudian, beberapa waktu kemudian, ya, dia mencoba, dia berenang lagi seperti itu. Kebetulan harinya sedang terang benderang. Jadi sambil berenang itu, ia melihat ada cahaya lampu gedung-gedung di seberang sana yang menunjukkan daerah tujuan yang ingin dia capai. Walaupun kelihatannya capek sekali sudah, tapi dia melihat itu lampu-lampu di sana, sehingga pelatihnya dari jarak jauh dengan megafon beri semangat pada dia, ayo terus, sudah hampir sampai, dan akhirnya dia berhasil mencapai seberang itu, ya, menyeberangi selat itu yang kata orang sukar untuk diseberangi karena cukup jauh jaraknya. Tapi ini ternyata bisa diseberangi. Kenapa? Karena pengharapan dalam dirinya dibangkitkan oleh sinar pengharapan itu tadi. Ada sinar di sana, ada lampu-lampu di sana menunjukkan dia akan mencapai. Dia bukan tidak ada tujuan yang mau dicapai seperti waktu pertama, karena ketutupan oleh mendung gelap sekali sehingga tidak ada kelihatan lampu sedikit pun, tidak tahu sampai di mana sudah, jadi tidak bisa mengevaluasinya hingga akhirnya, nah ini yang memotivasi dia hilang. Tapi yang kedua, yang motivasi dia tetap ada. Waktu dia mandang ke depan masih kelihatan lampu gedung-gedung di seberang itu. Akhirnya berhasil dia mencapai sampai ke seberang. Nah, ini bisa dilihat pengaruhnya, ya, secara psikologis. Tetapi psikologis ini juga menentukan keberhasilan kita secara fisik. Karena semangatnya perenang ini terbangunkan sehingga ia terus maju, terus berenang, terus menjadi kuat berenang, dan akhirnya sukses sampai di seberang. Nah, kalau gitu di mana rahasia dong kalau gitu, ya?
Penjelasannya kita bisa lihat sebagai berikut. Contoh dari Alkitab. Kita lihat bagaimana Petrus sebagai manusia biasa, murid Tuhan Yesus, bisa berjalan di atas air. Kenapa? Ya memang pertama Tuhan yang nyuruh dia, tapi dia sepertinya pertama menantang. Tuhan, kalau betul itu engkau suruh aku jalan di atas air. Dia bilang, oke, datang sini, kata Tuhan. Nah, waktu dia memusnahkan pandangannya kepada Tuhan, sinar pengharapannya, maka dia berjalan di atas air. Tapi waktu dia kemudian melihat ke sekelilingnya, melihat air itu, melihat angin dan sebagainya, merasakannya, lalu dia mulai takut dan tenggelamlah dia, karena sinar pengharapan bukan lagi yang dia lihat. Jadi permasalahan dia lihat. Berjalan di atas air itu kan masalah. Air. Ini angin. Nah, lalu timbullah ketakutan pada dia dan timbullah kehilangan sinar pengharapan. Akibatnya pengharapannya juga nggak tercapai, tenggelamlah dia. Sehingga waktu Tuhan nolong dia, berkatalah Tuhan, hai orang yang kurang percaya. Berarti kalau kita kehilangan sinar pengharapan, kepercayaan kita, iman kita bisa mulai rontok di sana itu ya. Mulai luruh artinya. Jadi sewaktu ia mengarahkan pandangannya, ya, fokusnya kepada Tuhan, sinar pengharapan di depan mata dia, maka dia bisa berjalan di atas air. Waktu dia mulai mengarahkan pandangan pada persoalan, ya, maka dia tenggelam. Nah, ini kita harus tahu dengan baik. Yang kedua, kita lagi contohnya, waktu Hagar dan Ismail, ya, waktu ada mereka diusir oleh Abraham. Mari kita lihat Kejadian 21, karena permintaan Sarai istrinya. Kejadian 21 ayat 14, 21 sampai 21. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya pada Hagar, yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, ya. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air sekirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Jawab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Dan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Tuhan Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, dan aku akan buat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga melihat sebuah mata air. Ia pergi mengisi kehidupannya dengan air, dan kemudian ia memberikannya kepada anak itu minum. Lalu Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, ternyata mata air itu ada dekat dia. Kenapa dulunya tidak bisa melihat dia? Sampai harus dibukakan dulu matanya, dicelikan Tuhan. Karena dia berpusatkan bukan pada sinar pengharapan, pada keputusasaan, karena diusir dan sebagainya, dan berada sendirian di sana. Jadi tidak ada kemungkinan bagi dia untuk hidupi anak ini. Tapi begitu Tuhan bicara, membuka matanya sehingga nampaklah bagi dia sinar pengharapan. Ternyata ada mata air di sana. Maka dia pergi ke mata air itu, mengambil air dan memberikan minum kepada anaknya. Kita perlu tahu, barulah matanya bisa melihat. Dan melihat itu yang dilihat ada sinar pengharapan. Jadi kalau kita misalnya mengalami juga seperti Hagar ini, di mana kita merasa seperti putus asa, jangan lihat persoalannya saja, tapi pandanglah Tuhan terus, karena dialah pemberi sinar pengharapan kepada kita. Bahkan dialah sinar pengharapan sendiri itu ya. Maka kita akan bisa melihat jalan keluar yang diberikan Tuhan pada kita, selama kita tetap melihat sinar pengharapan. Tapi ingat, sinar pengharapan itu seperti Hagar melihat mata air, harus pergi ke sana untuk ngambil. Bukan airnya datang sendiri terbang itu, bukan. Sekalipun dia butuh, maka harus ada inisiatif dari kita. Makanya lagu yang tulis itulah, ya, cahaya sinar pengharapan itu, seberkat cahaya itu. Nah, itu kita harus menggapainya, hanya kita menghampirinya. Bukan cahaya itu sendiri ya, harus datang sendiri pada kita, bukan. Mari kita perhatikan kata-katanya. Nanti setelah firman ini kita bisa dengarkan bersama, ya. Gapailah cahaya itu. Jadi apa kesimpulannya?
Alkitab mengajarkan agar orang percaya dalam segala keadaan sekalipun memandang pada Tuhan saja. Jangan pusatkan perhatian kita pada masalah kita, penderitaan kita belaka, tapi pada Tuhan, jika iman percaya kita tidak luntur di sini ya. Karena ialah pengharapan kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata pada kita apa? Yohanes 14 ayat 6. Jadi jangan berpusat pada penderitaan, pada persoalan saja. Ya, berpusatlah, pandanglah, berfokuslah kepada Tuhan ya. Dan sekali lagi, kalau sinar pengharapan itu muncul, kita yang harus menggapainya, mendatang kepadanya, ngikuti dia, bukan Tuhan suruh ngikuti kita. Banyak sekali orang salah tafsir ya, dianggap kalau dia butuh apa, Tuhan ngerjakan, memberikan kepada dia menurut apa yang dipikirnya. Keliru, bukan kita yang menentukan Tuhan, tapi Tuhan yang menentukan kita ya. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan itu. Ya, kita harus datang kepada dia dan menempuh itu semua. Tuhan juga adalah terang bagi kita. Kita baca lagi Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ngikuti aku dia, bukan aku yang ngikuti dia loh. Ia tidak akan berjalan ke kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jelas sekali dikatakan di sini. Kalau tikus saja melihat adanya terang bisa bertahan sampai 7.000 kali lipat daripada kalau tidak melihat terang, apalagi kalau kita memandang, berharap artinya pada dia saja, sinar pengharapan kita yang abadi itu ya. Dalam keadaan apapun, tertekan apapun, pandanglah kepada Tuhan, sinar pengharapan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadahnya dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu sekali lagi dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dalam Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya doa terima berkat Tuhan ini sama mau katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Di